Selamat datang di materi Dampak Sosial Informatika kelas 9. A. Keamanan data dan informasi. Perkenalkan, nama saya Gina Samia dan ini adalah rekan saya yaitu Kania Dewi Paramita. A. Keamanan data dan informasi. Keamanan data dan informasi. Keamanan adalah usaha untuk menjaga atau melindungi agar tidak terjadi pencurian atau kerusakan. Data adalah fakta yang berbentuk kuantitatif, angka, atau kualitatif. Informasi adalah data yang sudah diproses, dan kemudian tujuan keamanan data dan informasi adalah usaha untuk melindungi data atau informasi agar tidak terjadi kerusakan atau pencurian. 1. Kejahatan di dunia digital. A. Evolusi peretasan. Era 1, 1960-1970. Kegembiraan pemrograman positif, peretasan dilakukan oleh programmer dengan membuat aplikasi, game, mengembangkan web, dan lain-lain tanpa merusak data. Era 2, 1970-1990. Sisi gelap peretasan atau negatif, peretasan sudah dimulai dilakukan untuk merusak data orang lain. Munculnya Morris Worm 1988 yang dapat menyebar melalui jaringan komputer dengan cara menggandakan file dalam komputer sehingga memperlambat kerjanya. Era 3, 1990 sampai sekarang. Alat untuk kejahatan positif atau negatif, black hat hacker, masuk ke sistem orang lain tanpa izin dan merusaknya. White hat hacker, masuk ke sistem orang lain dengan izin dan tidak merusaknya. Grey hat hacker, masuk ke sistem orang lain tanpa izin tapi tidak merusak. Peretasan masuk ke dalam sistem informasi perangkat orang lain tanpa izin pemiliknya, dengan cara menyebarkan virus membobol situs web untuk mencuri atau merusaknya. Perkakas peretasan. Yang pertama ada virus, kedua worm, ketiga trojan horse, keempat rekayasa sosial. Yang kelima ada phishing, 6 farming, ketujuh spyware. Kemudian yang kedelapan ada ransomware, ke-9 backdoor, dan yang terakhir adalah botnet. 2. Kerawanan di dunia digital. Kerawanan di dunia digital. Kerawanan di sistem operasi, kerawanan di internet, kerawanan pada sifat manusia dan Internet of Things. Meningkatkan keamanan informasi. 1. Penggunaan fitur keamanan pada sistem operasi. 2. Penggunaan fitur keamanan pada perambat. 3. Pelacakan pada perambat. 4. Bagaimana cookie bekerja. 5. Pelacak akun. Kasus dugaan kebocoran data dalam jumlah besar kembali terjadi di Indonesia. Kali ini data PLN dan data milik puluhan ribu perusahaan di Indonesia yang diduga bocor dan dijual di dark web. Dugaan kebocoran data PLN meliputi 17 juta data pribadi pelanggan yang dijual oleh Breach Forum. Ada lagi kebocoran data yang diduga dari 21.000 perusahaan Indonesia dan perusahaan asing yang bercabang di Indonesia sebesar 347 GB. Data sebesar 347 GB ini diklaim berisi KTP dan NPWP direksi dan komisaris, NPWP perusahaan, dan KK pemegang saham. Ada pula data paspor pengurus perusahaan, akta-akta penting, pendaftaran perusahaan, izin usaha, laporan keuangan, laporan rugi laba, catatan transfer, rekening koran, SPT, surat keterangan domisili, dan rekonsiliasi bank. Dampak sosial informatika kelas 9. Bagian B. Perkakas untuk melindungi data dan informasi. Dampak sosial B. Perkakas untuk melindungi data dan informasi. 1. Enkripsi. Enkripsi adalah metode keamanan data dengan cara merubah data asli ke dalam bentuk data sandi agar data tidak dapat dicuri dan dibaca oleh orang lain. 2. Antivirus. Antivirus adalah software yang membantu pengguna komputer untuk melindungi perangkat dan file dari gangguan virus atau malware. 3. Aplikasi terpercaya. Penggunaan aplikasi terpercaya yang original dan bersertifikat yang digunakan pada perangkat adalah salah satu cara melindungi perangkat kita dari pencurian. 4. Autentikasi. Autentikasi adalah penggunaan alat atau aplikasi tambahan untuk memastikan suatu objek adalah asli. Alat-alat autentikasi. A. Autentikasi web.
Website dapat diautentikasi bahwa web tersebut otentik atau asli dengan cara memberikan pertanyaan CAPTCHA atau memilih gambar yang tersedia. B. Autentikasi pengguna. Penggunaan username dan password, sidik jari, suara, wajah, retina mata, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa website yang menanyakan nama guru favorit sebelum proses login. Alat-alat autentikasi. C. Biometrik. Biometrik adalah karakteristik biologis yang unik dari setiap individu seperti sidik jari, retina mata, struktur wajah, dan geometri tangan. Pemindaian retina mata dianggap paling sulit loh dipalsukan. D. Autentikasi multifaktor. Penggunaan beberapa autentikasi seperti penggabungan PIN dan biometrik. 3. Teknologi autentikasi. 1. Sesuatu yang diketahui pengguna, seperti password, PIN, dan username. 2. Sesuatu tentang diri pengguna, seperti sidik jari, suara, dan retina. 3. Sesuatu yang dimiliki pengguna, kartu ATM, dan HP. Perkakas untuk melindungi data dan informasi. 1. Enkripsi atau dekripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi kode rahasia, sedangkan dekripsi adalah proses mengubah kode rahasia tersebut kembali ke data aslinya. 2. Antivirus. Perangkat lunak yang berfungsi untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus program jahat seperti virus, malware, spyware, ransomware, trojan, dan worm. 3. Aplikasi terpercaya. Aplikasi yang aman, legal, dan dapat diandalkan. 4. Alat. Autentikasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas seseorang atau sesuatu. Autentikasi web. Autentikasi web adalah proses verifikasi identitas pengguna yang mencoba mengakses aplikasi atau layanan web. Autentikasi pengguna. Autentikasi pengguna adalah proses verifikasi identitas pengguna yang mencoba masuk ke sistem, aplikasi, atau perangkat. Autentikasi multifaktor. Autentikasi multifaktor adalah metode keamanan yang memerlukan lebih dari satu faktor verifikasi untuk mengonfirmasi identitas pengguna. Apa itu enkripsi? Enkripsi adalah proses untuk mengubah atau mengonversi data dan informasi menjadi ciphertext atau kode rahasia dengan menggunakan pola atau algoritma tertentu. Proses enkripsi ini berguna untuk menjaga data yang kita simpan, kirim, atau terima agar tidak dapat terbaca oleh hacker atau peretas yang berhasil mendapatkan data kita. Jadi, misalkan kita mengirim data berupa teks, "Halo." Teks ini disebut data plain text atau data asli yang belum dienkripsi. Nah, dengan enkripsi, data tersebut akan dikonversi menjadi ciphertext, misalnya menjadi seperti ini. Teks ini tentunya tidak akan dapat terbaca oleh manusia. Dengan begitu, meskipun hacker berhasil mendapatkan data kita, ia tetap tidak dapat memahami maksud dari data itu. Lalu, bagaimana untuk mengubah data tersebut menjadi data yang asli lagi? Nah, di sini kita kembali berkenalan dengan istilah baru lagi, yaitu dekripsi. Jika enkripsi mengubah plain text menjadi ciphertext, maka dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah ciphertext menjadi plain text. Untuk melakukan dekripsi, diperlukan key atau kunci untuk dapat mengubah ciphertext tersebut menjadi plain text kembali. Dengan begitu, pihak yang tidak memiliki wewenang terhadap data tersebut tidak akan bisa mendekripsi data itu. Tapi jangan salah, meskipun ciphertext cukup sulit untuk diubah kembali menjadi plain text, tetapi ada juga orang yang dapat melakukannya. Ada juga ilmu untuk memecahkan pola ciphertext menjadi plain text yang disebut cryptanalysis, dan orang yang ahli di bidang ini disebut cryptanalyst. Tapi, itu semua kembali lagi ke seberapa kuat enkripsi yang kita gunakan. Jadi, penting untuk memastikan bahwa enkripsi yang kita lakukan benar-benar kuat dan tidak mudah untuk dipecahkan agar data-data kita dapat terjaga kerahasiaannya. Akan tetapi, hampir semua perusahaan besar sudah menerapkan metode enkripsi ini. Bahkan ada juga enkripsi yang bahkan programmernya pun tidak dapat memecahkannya. Ini kita sebut enkripsi end-to-end. Biasanya enkripsi ini kita temui di aplikasi obrolan online, seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, dan lain-lain. Dengan begitu, privasi kita akan terjaga keamanannya. Jadi cukup sekian dulu video tentang bagaimana enkripsi menjaga keamanan data kita. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, bagikan ke teman-teman kalian juga agar mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Hobi Explore. Bagian C. Meningkatkan keamanan informasi. 1.
Penggunaan fitur keamanan pada sistem operasi. Sistem operasi biasanya menyediakan fitur Windows Security untuk keamanan data, di antaranya A. Virus and Other Protection, B. Account Protection, C. Firewall and Network Protection, D. Application Control and Browser, E. Device Security, F. Device Performance and Health. 2. Penggunaan fitur keamanan pada peramban. Fitur keamanan yang penting kita lakukan saat berkoneksi internet diantaranya A. Periksalah alat situs, pastikan alamat situs benar dan tidak mengarah ke alamat situs yang salah. B. Yakinkan simbol keamanan. Penggunaan protokol HTTPS yang tampak dengan simbol gembok pada address bar dari web yang kita akses. HTTPS menggunakan Transport Layer Security TSL atau Secure Socket Layer SSL yang melakukan proses enkripsi. C. Lakukan pembaruan berkala pada browser atau peramban. Lakukan update browser secara berkala jika alamat situs benar dan kita tidak memasukkan ke alamat situs yang salah. 3. Dilakukan pada peramban atau browser. Data riwayat saat kita browsing tersimpan pada cookie yang terdapat pada browser yang kita gunakan. Cookie akan memetakan kebiasaan penggunaan saat berinternet dan juga dapat digunakan oleh pengiklan untuk menampilkan iklan barang yang kita sukai. Bagaimana cookie bekerja? Ketika kita menulis alat web di address bar, mengklik hyperlink, maka semua aktivitas tersebut akan dicatat di cookie. Dan cookie juga dapat menyimpan informasi spesifik dari situs web yang dikunjungi. Kamu khawatir nggak sih kalau ada orang lain menyalahgunakan data pribadi kamu di internet? Jika tidak hati-hati, biodata diri, masa lalu, rahasia pribadi, bahkan riwayat penyakit bisa jatuh ke tangan yang salah. Jadi, lakukan tip ini untuk melindungi informasi pribadimu di dunia maya. Segera install software updates. Ini adalah tip nomor 1 menurut para security expert. Fungsi software updates bukan hanya menambahkan fitur baru, tapi lebih penting lagi adalah untuk melindungi kamu dari celah keamanan yang baru saja ditemukan. Pastikan situs beralamat HTTPS. Situs dengan HTTPS memastikan komunikasi kamu dengan server terenkripsi. Hacker masih bisa menguping, tapi dia nggak bisa ngerti konten yang kamu kirim. Atur privasi. Batasi akses atau bahkan sembunyikan informasi pribadimu, seperti alamat rumah, email, nomor handphone, dan detail aktivitasmu. Kamu nggak mau kan informasi itu jatuh ke tangan orang yang nggak bertanggung jawab? Gunakan password manager. Password manager seperti OnePassword atau Dashlane secara otomatis membuat sandi aman, kuat, dan acak untuk berbagi akunmu. Kamu hanya cukup mengingat satu sandi kuat untuk password manager milikmu. Aktifkan Virtual Private Network. VPN bisa membantu sembunyikan identitas asli dari perangkat komputer agar orang lain nggak bisa melacak atau mencuri data kamu. Batasi penggunaan Wi-Fi umum. Dalam jaringan umum, informasi kamu rentan untuk diretas. Sebaiknya gunakan Wi-Fi pribadi yang lebih aman. Terima kasih telah menyimak video materi yang telah kami sampaikan. Maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye!